Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Sambil kita mau angkat satu nyanyian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa kami. Dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidup kami, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu Tuhan, dan kami lakukan dalam hidup kami. Amin. Engkau tahu tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan dalam hidup kami Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita yang mengasihi Tuhan, katakan pujian ini dari awal. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau
Yesus, dengan segenap jiwa. Ku renungkan firman-Mu Tuhan, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup kami. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, Engkau tahu tujuan dari hidup kami. Tujuan oh hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh sambil kita bangkit berdiri saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kami pegang perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidup kami. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi sambil mengangkat tanganmu saudara katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami boleh berada di dalam ibadah. Kami boleh hadir, kami boleh mendapatkan anugerah-Mu. Bahkan ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami, bagian yang terbaik, bagian yang pernah diambil oleh Maria yang duduk terus di ujung kaki-Mu Tuhan. Dan hari ini kami boleh menikmati itu dengan pertolongan Roh Kudus. Setiap kata firman menjadi berkat di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya hari ini oleh kemurahan Tuhan akan membawa saudara di tema khotbah ini, bangunlah dari tidurmu. Ya. Banyak orang tidur secara rohani. Ya, tidur secara rohani. Ini yang Tuhan katakan bangun. Bangunlah dari tidurmu. Kita baca lebih dahulu Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, Ya. dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah kamu yang tidur. Saya tadi bilang banyak orang tidur rohani. Tidur jasmani ya cukup 8 jam, 6 jam, 7 jam. Tapi banyak kali orang tidak sadar dia tidur secara rohani bukan 7-8 jam. Banyak waktu dia pakai untuk tidur secara rohani. Orang Kristen harus bangun dari tidur, sadar dan berjaga. Orang tidur itu tidak sadar.
Orang tidur itu seperti orang mati. Dia tidak sadar. Ya. Makanya kalau kita tidur, kita harus serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Sebab ada juga orang tidur tidak bangun lagi besoknya. Tidur terus. Nah, ketika dia tidur itu kondisi keadaan rohaninya bagaimana? Oma saya dari mama tidur tidak bangun-bangun lagi. 3 hari sebelum tidur tidak bangun lagi itu, kata mama saya, oma itu bersih-bersih, mandi, bersihkan rambutnya yang panjang, kebayanya karena pakai kebaya, ya, pakai sanggul, jadi rambutnya panjang. Itu pada saat-saat dia mau meninggal dunia, dia bersihkan semuanya. Dan habis itu duduk-duduk bercerita pada anak-anaknya, aku sudah melihat surga. Ya, dalam tidur saya mungkin dalam mimpi dia, aku lihat surga begitu indah, penuh dengan taman-taman bunga, putih bersih. Tidak pernah saya melihat sebersih itu taman-taman di dunia. Dan betul 3 hari kemudian Tuhan panggil dia dari tidur, tidak bangun lagi. Tidak bangun-bangun lagi. Jadi saudara, hidup kita harus rohani kita bangun, sadar kita, ya, hidup berkenan pada Tuhan, sehingga ketika kita tidur malam itu, kalau toh tidak bangun lagi, berarti kita langsung ada bersama Bapa di surga di Firdaus. Makanya tidur itu sebelumnya perlu apa? Perlu berdamai dengan Allah. Perlu damai dengan sesama. Ya. Tidak boleh sembarangan hidup kita, apalagi kita anak Tuhan. Perselisihan jangan dipertahankan. Kemarin saya di WA sama satu bapak dari Surabaya bertanya, kalau ada pendeta, ya, yang satu ini yang sekarang dianggap belum bertobat, walaupun pintar khotbah, ya, terus dia mau bertobat jadi baik, apa mau diterima? Saya bilang iya, asal dia bertobat sungguh-sungguh. Ya, saya juga bilang sama bapak ini, terus terang banyak pendeta-pendeta sekarang harus bertobat. Hamba-hamba Tuhan full timer harus bertobat. Saya dengar dari hamba Tuhan yang lain, sekarang marak itu namanya pinjaman online, pinjol. Termasuk di dalamnya ada full time hamba Tuhan, full timer, dan melepaskan pekerjaan dunia, terjerat dengan pinjaman online. Ya. Sekarang dunia lagi sedang jahat-jahatnya, saudara. Ya, wakil-wakil rakyat yang harusnya memperjuangkan rakyat dengan hati nurani yang bersih, ternyata mereka terlibat judi online juga. Semuanya online. Judi. Ini wakil rakyat yang kita kenal dengan seringkali anggota DPR. Ya. Belum lagi macam-macam hoax. Dunia tambah jahat. Lah kalau kita tidak bangun dari tidur rohani, kita larut dalam dunia yang jahat ini. Dikhawatirkan Tuhan Yesus datang pada kali kedua, kita di mana?
Berada di mana kita? Kalau kita bisa nyanyi, ku mau di sana, tapi kita tidak ada di sana. Waktu gereja bangkit, kita ada di mana? Jadi saya bilang terus terang pada hamba Tuhan, banyak yang harus bertobat. Kita juga harus bertobat. Saya pun harus bertobat setiap hari dari kelemahan, kekurangan. Apakah jadi pendeta tidak perlu bertobat? Perlu. Ya, apalagi pendeta-pendeta yang berselisih sampai ada pendeta menggugat di pengadilan. Lah ini ada. Gugat. Gimana ini pendeta? Sedang saya dulu di dunia bukan rohani, saya bertobat, tinggalkan itu gugat menggugat. Ini pendeta menggugat. Jalan di pengadilan, kalah di pengadilan negeri, gugat lagi pengadilan tinggi, kalah lagi kasasi. Dia lupa bahwa satu waktu kita semua menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu hakim yang adil. Hakim yang tidak ada salahnya. Hakim yang tidak pernah bisa disogok. Bangun kita. Sadar. Siuman. Saya mengatakan, kalau kita tidak marah, atau kita tidak berbicara, kalau melihat hal yang tidak benar, kita juga tidak benar. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak benar, kita harus bicara. Dan hari ini saya bicara. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang saya kasih, saya hormati. Jangan ada pendeta gugat-menggugat. Jangan ada pendeta pertahankan gedung ibadah. Apa itu? Bukan milik saya. Ya. Bukan dia punya hasil keringat, hasil susah payah membangun. Itu juga bukan warisan orang tua. Dan bukan orang tuanya juga yang membangun. Cuma melanjutkan. Bukan juga pendeta dari sinode yang itu punya gedung gereja. Tapi ngotot di situ. Bilang saya diusir. Lah yang sebenarnya tidak usah diusir. Kalau mau jadi hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan dari awal. Tidak takut menderita. Apalagi tidak punya anak. Firman Tuhan katakan, usirlah orang-orang yang berbuat kejahatan dalam rumah Tuhan. Nanti saudara cari ayatnya di mana. Usir orang-orang yang melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengambil cambuk, mengusir orang-orang pedagang-pedagang di bait suci. Suruh keluar. Wadah hamba Tuhan bilang, kita mau melayani diusir. Tidak mungkin diusir. Kalau memang kau punya hak, kalau memang kau punya di situ. Sudah tahu-tahu begitu, tinggalkan. Malu saya. Ya. Saya ngomong terus terang kepada hamba Tuhan pada hari Rabu. Saya malu. Kalau ada rumah Tuhan dijadikan gugat-menggugat. Kalau ini perusahaan, rumah, toko di pengadilankan, digugat-menggugat, masih bisa saya terima. Walaupun itu tidak baik. Tapi kalau rumah Tuhan, ya, celaka sekali. Apalagi bicara yang tidak benar, bohong kepada jemaat. Saudara mau saya suka bohongi? Tidak. Saya juga tidak mau bohong. Saya cerita benar-benar. Inilah keadaan sebelum Tuhan datang. Ya, tapi semua akan mempertanggungjawabkan. Cuma saya memberikan sedikit firman supaya sadar. Jangan seperti itu.
Ya, semoga Tuhan tolong kita semua. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan hari ini, bangunlah dari tidur. Sekali lagi kita baca Efesus 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Bangunlah kamu hai kamu yang tidur. Sekian. Orang bangun itu sadar, siuman, berjaga. Ya. Mazmur 13 ayat yang keempat. Mazmur 13 ayat 4. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Nah, Tuhan bilang jangan tertidur dan mati. Ini pemazmur. Buatlah mataku bercahaya, artinya mata tidak buta. Tidak buta secara rohani, bisa melihat jelas. Saya berterima kasih pada Tuhan. Mataku dicelikkan oleh Tuhan, melihat keadaan situasi kondisi zaman akhir. Jadi saya periksa Alkitab, saya tahu inilah jam-jam waktunya, hampir Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Supaya kita berjaga-jaga dan sadar. Kita banyak ditipu oleh iklan-iklan, online segala macam itu. Belum lagi segala macam tontonan yang ada di hari-hari ini. Ya, saya dengar dari seorang hamba Tuhan. Sudah mungkin tahu Dokter Terawan. Ya, Dokter Terawan bicara tentang penyakit diabetes bisa diobati begini. Gambarnya keluar Terawan. Suaranya juga Terawan, tapi tidak tahu bagaimana buat itu palsu. Hebat canggihnya ya teknologi. Jadi hati-hati dengan ini, nonton itu video-video itu. Bayangkan wajahnya Dokter Terawan, suaranya suara Dokter Terawan, kok isinya? Ya kan? Semua jadi palsu. Mesias juga dipalsu. Kristus palsu. Orang Kristen palsu. Pendeta palsu. Mari kita sadar, berjaga, bangun. Saya berteriak, bangun. Bangunkan rohanimu. Jangan tidur. Supaya apa? Aku tidak tidur dan mati, kata tadi Mazmur 13 ayat 4. Ya, buatlah mataku bercahaya, bangun, supaya aku jangan tertidur dan mati. Kidung Agung 5 ayat 2. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Nah, hati ini yang Tuhan berkenan. Hatinya bangun, rohnya bangun, rohaninya tidak tidur, hatinya berjaga, hatinya waspada, tidak akan mau kemasukan dosa, pengaruh jahat dari lingkungan dunia yang jahat. Dunia sedang jahat, penipuan sana sini. Orang Kristen masih ngotot, sibuk, cuma mengumpulkan harta di situ. Kalau Tuhan memberi kita apa boleh buat? Ya Tuhan terima kasih, tapi harus tahu pakai di mana. Tuhan kasih kita, berarti Tuhan harus memberitahu kita pakai untuk apa. Bukan pakai foya-foya. Ya. Aku tidur secara fisik, tapi hati saya berjaga. Hatiku bangun.
Itu yang Tuhan ingin. Ini namanya bangun secara rohani, bukan tidur secara rohani. Sadar dan berjaga-jaga di zaman akhir. Saya sangat percaya Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Kita melihat situasi, kondisi dunia ini. Ya. Bangkitkan, bangun rohanimu. Jangan lagi malas ibadah, jangan malas doa, jangan malas. Habis ibadah, habis dengar firman, menyembah Tuhan. Terima kasih. Itu orang beribadah. Kita dulu mau makan perjamuan suci saja, gak berani sembarang makan. Gak berani sembarang makan. Saya mau terangkan sedikit, buka matamu tentang perjamuan kudus. Mari kita baca ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, terus? Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia Kalau datang. kita makan perjamuan suci itu, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Barang siapa tidak makan dagingku, minum darahku, ia tidak punya hidup yang kekal. Jadi jangan juga makan perjamuan suci sembarangan. Ya, terus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak Tidak makan layak. roti atau minum cawan Tuhan, Ya. ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Iya, harus layak, berdamai dengan Tuhan. Jangan berselisih, mempertahankan perselisihan. Jangan ada akar pahit baru makan perjamuan suci. Itu tidak menguntungkan. Lanjut dibaca. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Ya. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Menguji, mengkoreksi diri, introspeksi diri. Apa ada hubungan yang baik dalam perdamaian dengan Tuhan, dengan sesama? Apakah ada dosa yang saya lakukan, tidak saya akui? Nah, sembarangan kita makan kebiasaan. Ditanya, apa saudara percaya roti hos yang kita pegang persekutuan dengan tubuh daging Tuhan? Nggak ada yang jawab. Saudara jawab amin, tapi saudara tahu itu betul-betul apa manfaat dari makan perjamuan suci. Mata kita juga harus terbuka, sadar. Salah satu sarana yang paling baik adalah yang Tuhan berikan, perjamuan kudus itu, daging dan darah Tuhan. Lanjut dibaca. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Ya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Makanya saya tanya saudara, saudara percaya cawan yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Saudara harus jawab apa? Amin. Amin itu pasti artinya. Ya, demikian. Ya, terus? Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Ya. dan tidak sedikit yang meninggal. Ya, ini meninggal paling tidak mati rohani salah satunya. Kalau saudara makan terus perjamuan suci, tapi tidak mengkoreksi hidup, tidak memperbaiki diri, nanti mati secara rohani. Dan itu awal daripada kematian kekal. Ayat 31
Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Iya, terus Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. kalau kita salah makan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita sakit, jatuh dalam persoalan besar, rumit. Nah itu supaya kita belajar menguji diri, jangan uji orang, uji diri. Ya, baru makan dalam perdamaian, sebab banyak sekali untungnya. Kita tidak dibawa kuasa atmosfer daripada antikris. Setiap kali kita menggunakan perjamuan suci, kita dibawa Tuhan, dibawa atmosfer Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Ya, Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. ya. Terus Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. nah, kalau saudara akui Allah pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia, itulah Yesus. Saudara adalah bagian daripada Allah. Roh Allah itu yang menyatakan. Dan kalau kita mengakui itu, berarti dalam pengakuan itu termasuk di dalamnya perjamuan suci. Apa saudara mengakui ini tubuh dan darah? Artinya Yesus yang datang menjadi korban bagi pengampunan dosa, membuka pintu sorga. Itu saudara ada di bawah kuasa roh Allah. Tapi kalau orang tidak mengakui Allah pernah datang dalam wujud Yesus, maka orang itu rohnya antikris. Antikris tidak pernah mau mengakui bahwa Allah itu menjadi manusia Yesus. Kita akui. Dan kita ulangi selalu dalam perjamuan suci. Firman itu menjadi kenyataan dalam hidup, dalam daging ini. Akui itu dengan baik. Makan dengan benar. Buka mata rohani saya Tuhan. Jangan aku tidur terus tidak melihat. Tolong dibaca ini yang terakhir ini. Ayat 3 ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus telah datang sebagai manusia, Ya. Terus? tidak berasal dari Allah. Terus? Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar Ya. bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Terus? Ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itu ayat 3 terjemahnya begini. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, harusnya tidak mengaku Yesus menjadi manusia, Allah menjadi manusia, ya, itu tidak berasal dari Allah. Roh itu rohnya antikris. Jadi saat menggunakan perjamuan suci itu kesempatan kita mengakui Allah pernah menjadi daging, menjadi manusia. Jadi jangan lagi bermain-main dengan perjamuan suci. Kalau kita tidak makan dengan layak pantas, kita akan dihukum. Makanya banyak orang sakit. Banyak orang tidak karu-karuan hidupnya. Karena salah satu pengakuan yang seringkali dilakukan jemaat itu perjamuan kudus tidak dimakan dengan layak. Mari kita bangun dari tidur tentang perjamuan kudus ini. Sadar, berjaga. Hidup ini anugerah Tuhan, tidak gampang. Setiap hari bangun saya, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Untuk apa hidup ini? Untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini untuk menyembah Tuhan. Pakai itu. Jangan cuma bangun tidur langsung mikirin ini, mikirin itu, urusan ini, urusan itu.
Coba baca dulu Alkitab. Makan dulu roti hidup, baru makan pisang goreng. Ya, ini orang yang bangun rohaninya, jaga. Ya. Jadi perjamuan suci, pengakuan kita kepada Tuhan. Saya ingat sekali ketika kami masih di dalam penggembalaan. Saya dengan adik saya, adik kami laki-laki 4, adik nomor 3 laki-laki, sesudah saya paling tua, laki-laki. Dan kami sama-sama dalam penggembalaan, sama-sama pelayan perjamuan suci. Sama-sama. Tapi satu waktu adik saya ada kurang senang kepada saya. Nggak tahu kurang senang apa. Mungkin saya tegur dia, mungkin saya apa. Karena usia kami terpaut jauh, 7-8 tahun. Dan saya lebih dahulu lahir baru. Dia adalah orang yang saya menangkan dalam Tuhan. Dia jalankan perjamuan suci. Ketika kita sudah siap memakan, pendeta sudah angkat itu roti. Dia simpang perjamuan suci di meja. Simpang. Dia datang pada saya. Hatinya didamaikan. Ini makan perjamuan suci betul. Baru dia kembali, baru diangkat. Makan tapi tidak berdamai. Makan tapi berselisih. Bagaimana para pendeta-pendeta memimpin perjamuan suci tapi berselisih sampai di pengadilan? Omong kosong dia melayani. Ini berita keras untuk saya. Perjamuan suci tapi di pengadilan. Perjamuan suci tapi ngotot. Bukan haknya diambil-ambil haknya. Apa semua persembahan bukan haknya. Saya tidak bisa menentukan orang masuk surga, masuk neraka. Tapi jalan hidupmu itu sudah menunjukkan kamu kemana arah hidup. Kalau tidak bertobat, gimana saudara? Saya gentar sekali khotbah ini, gentar. Saya sendiri takut. Oh Tuhan tolong saya. Saya catat ini, Tuhan tolong saya. Saya juga manusia biasa. Sama seperti saudara. Ya. Efesus 5 ayat 15. Sadar. Mari kita insaf, sadar. Baik pendeta, hamba Tuhan, jemaat, pengerja, full time, pelayan-pelayan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Terus? Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekian. Dikatakan perhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Ini hanya orang yang sadar bisa. Orang yang tidur tidak sadar. Tidak mungkin memperhatikan bagaimana hidupnya. Ya. Bagaimana dia seksama. Arti kata seksama itu teliti sekali hidup ini. Omong salah, Tuhan ampuni saya. Saya tadi itu omong salah Tuhan, saya dusta. Tuhan saya salah tadi, tangan saya salah tadi, hidup saya salah tadi Tuhan. Kadang-kadang saudara minta ampun berapa kali baru rasa lega. Ya atau tidak? Minta ampun 1 kali, rasa belum sejahtera. Minta ampun 2 kali, belum sejahtera. Terus minta ampun sampai sejahtera. Berarti Tuhan sudah mengampuni. Tuhan juga lihat hati kita. Basa-basi kamu, sungguh-sungguh atau tidak? Ya.
Dan tidak boleh mengelabui Tuhan. Tuhan itu bisa ditipu. Tidak. Saya hadir di gereja, saya menyanyi, saya apa. Bisa. Aku mengasihi, cuma lift. Ini, bibir. Di sini ada tidak? Di sini mengasihi tidak? Pertanyaannya. Karena Tuhan tidak hanya dengar di sini. Aku mengasihi. Tuhan lihat, hati saya memang mengasihi Tuhan. Nah, beda. Ya. Jangan seperti orang bebal. Teliti hidup seksama di hari akhir zaman ini. Ya. Yang kedua dikatakan pergunakan waktu yang ada. Dalam bahasa terjemah lain, beli itu waktu. Waktu itu sama dengan sesuatu yang harus kita bayar, beli. Itu namanya menggunakan, membeli waktu itu. Artinya memanfaatkan apa yang kita beli dengan baik. Kita punya waktu sehari 24 jam. 24 jam. Kita tidur 8 jam. Masih ada 16 jam. Waktu kita bangun, kita pakai apa itu? Yang waktu kita bangun. Oh, saya ke kantor bekerja. Berapa jam? 8 jam. Jadi sisa 8 jam. Kerja 8 jam, tidur 8 jam. 8 jamnya dan yang lain dipakai apa? Ini teliti, seksama. 8 jam aku pakai apa? 6 jam pakai hanya nonton HP, YouTube, segala film Korea, film Italia, film apa segala macam. Ya. Tuhan bilang dari sisa 8 jam itu, berilah aku 1 jam. 1 jam untuk menyembah. Baca Alkitab, memuliakan Tuhan. Ajak istri, anakmu, didik mereka seperti itu. Ya, orang muda bangun dari tidur. Jangan orang muda berangan-angan tinggi. Memang saya juga pernah muda, tahu. Saya pernah cita-cita jadi ini, jadi itu. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak. Gimana sudah? Kamu jadi pelayan saja, jadi budak saya, jadi hamba Tuhan. Cita-cita kita boleh tinggi, setinggi awan. Tapi yang menentukan itu Tuhan. Iyalah. Kalau saya jadi dokter, saya jadi ahli bedah. Saya mau jadi ahli bedah. Tuhan bilang tidak. Ya, patah di tengah jalan. Ya, kerja. Aduh, semua sukses. Banyak doi, ini banyak duitnya. Orang Melayu bilang banyak doi. Banyak sahamnya, banyak apanya. Tuhan bilang tidak. Oke, habis. Dibikin habis. Tuhan bilang kamu jadi pelayanku saja ya. Tidak mau lagi. 2 tahun setengah, tidak mau. Nah, sudah. Nah, mau, udah paksa. Aku kasih orang lain. Waktu itu Tuhan bilang, aku kasih adikmu saja ya. Kau tidak mau, adikku juga maju. Melayani Tuhan maju. Aku sakit. Bawa aku pergi dokter THT. Prof. Di Makassar itu ada Prof Sejawi Dada. Ahli. Telinga, hidung, tenggorokan. Yang periksa. Heran sekali juga waktu dia periksa, dia kasih muka kaget. Terus saya lihat, kenapa dok? Kenapa? Oh enggak, enggak apa-apa. Buka mulut, dia semprot. Udah semprot kaku, tebal di sini.
Habis itu diambil pisau, cek cek cek, keluar seperti jagung, benjolan seperti jagung di sini. Bawa ke patologi ya. Waktu itu patologi di Unhas, Universitas Hasanuddin. Habis itu sudah selesai. Hasilnya nanti bawa ke sini, nanti baru datang. Hasilnya bawa. Gimana lu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jinak, omongannya itu jinak. Dijawabnya saya jinak. Tapi saya rasa gelisah, takut. Ayah, aku mati muda bagaimana? Anakku masih kecil, kasihan. Ya. Hebat proses Tuhan sampai saya melepaskan. Ya, anakku masih kecil, mati nih. Dokter bilang tidak apa-apa. Sudah, tapi saya gelisah. Sehingga saat itu mulai ketika saya makan tidak sakit, telah makan tidak sakit. Kalau dulu sakit. Ini namanya sakit bukan penyakit. Tapi Tuhan sedang berurusan dengan saya. Padahal sebenarnya dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan itu sangat terhormat, terlalu terhormat. Jadi seorang hamba Tuhan terlalu terhormat, tidak layak aku Tuhan. Saya orang berdosa. Hidup saya yang lama tidak layak. Kok sekarang ada hamba Tuhan ribut? Kalau itu perusahaan gedung apa itu dijadikan rebutan, masuk akal. Kalau gedung gereja sampai masuk dalam pengadilan, saya tidak terima. Begitu berharganya Tuhan. Oh, jadi hamba Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya serahkan hidup. Tapi aku tidak mau panggil istriku. Biar Tuhan sendiri bicara. Jadi istri saya, Tuhan bicara. Karena dia latar belakang bukan Kristen. Maka Tuhan bicara dengan dia ketika suatu waktu kita ibadah doa, penyembahan, kepenuhan Roh Kudus. Nah di situ istri saya melihat cahaya yang terang. Dan cahaya itu keluar suara. Karena waktu doa itu istri saya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kamu berterima kasih kepadaku, serahkan hidupmu. Apa yang dijawab istri saya? Saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Bahasa saya bahasa Cina, tidak tahu bahasa Indonesia. Mau serahkan hidup jadi pelayan bagaimana? Suami saya yang aktif di gereja, bukan saya. Itu kata istri saya. Dalam dialog dengan Tuhan, tiba-tiba ketika dia bilang tidak, cahaya itu hilang, dia kaget, sepertinya Tuhan marah. Ya, tapi tiba-tiba dia bilang, ampuni saya Tuhan. Ya saya mau kalau suami saya Tuhan panggil. Kalau suami saya dipanggil Tuhan jadi pelayan Tuhan, saya juga mau ikut saja. Baru cahaya itu datang, cahaya itu seperti membelai-belai dia. Kenapa bisa istri saya harus melihat cahaya? Maksudnya, karena dia latar belakang bukan orang Kristen. Lalu dia bicara sama ibu gembala. Lalu ibu gembala sama bapak gembala panggil kami. Malam itu juga sesudah ibadah jam 10 malam ke pastori. Tuhan sudah panggil kamu, diteguhkan oleh istri. Dan di depan istri saya berlutut seorang pemudi yang juga pada saat yang sama dipanggil Tuhan dalam ibadah kepenuhan Roh Kudus. Lalu pemudi itu menjadi full timer sampai hari ini. Umurnya sudah 60 lebih kalau tidak salah. Sampai hari ini dari muda pegang uang. Tapi kalau saya tanya, saudara mau jadi hamba Tuhan? Mau jadi pelayan Tuhan? Tidak mau. Saya menghargai panggilan Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Ya, karena itu saya bilang, kalau saya lihat hal yang tidak benar, pendeta memukul, saya ingat itu ayat di dalam Injil Matius 24 ayat 45 sampai 51. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, Ya. yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, Ya. dan pada saat yang tidak diketahuinya, Ya. dan akan membunuh dia dan Ya. membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Ya. Hamba Tuhan pukul memukul. Di saat Tuhan sangat dekat datang. Ini jadi urusan yang harusnya kita, Injil itu diberitakan, pengajaran itu diberitakan, amanah agung dijalankan sampai semua orang jadi murid Tuhan, dan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu sebabnya oleh kemurahan Tuhan saya ingin selalu mengumpulkan hamba Tuhan fellowship, bikin kebaktian KKR, bangunan rohani, supaya hamba-hamba Tuhan itu sadar apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan. Jadi pendeta tidak tahu apa. Semua kemudian banyak orang tapi sombong, ribut, ngapain itu? Semoga hamba-hamba Tuhan dengar, semoga pendeta-pendeta dengar ini, diyakinkan, insaf, bangun, sadar, jangan tidur, jangan mabuk. Kamainya hebat. Saya terima kasih Tuhan, Tuhan panggil saya, panggilan manis. Habis itu saya sudah menyerahkan hidup. Sudah suami istri, sudah. Hari Minggu ibadah saya bilang saya akan bersaksi pada jemaat bahwa hari ini saya meninggalkan semua pekerjaan saya. Saya masuk ke dalam ladang Tuhan. Tapi saya ingin papa mama saya menjadi saksi. Bayangkan, papa mama saya bukan satu gereja, malah kami dimarahi mati-matian karena kita pindah gereja. Saya kan bersama istri ke rumah papa mama. Pak, Mak, besok saya undang ke gereja saya ya. Saya bersaksi menyerahkan hidup. Itu pikiran saya. Tapi sampai di rumah sana, papa mama pergi ke pesta, tidak ada di rumah. Tidak mungkin saya datang lagi malam-malam. Akhirnya saya cuma berdoa, Tuhan, saya rindu sekali papa mama saya hadir menyaksikan, mendengar saya menyerahkan hidup. Dan apa yang dibuat Tuhan luar biasa. Tuhan saya dan Tuhan saudara hidup dan nyata. Bukan hayalan, bukan sekedar kita percaya dia, tidak. Saya sangat percaya. Dia penjawab doa, dia dengar isi hati kita. Ya. Besok saya pimpin pujian sekaligus berdiri di mimbar pujian. Kemudian saya mulai mau bersaksi, menyerahkan hidup. Tidak, belum sempat saya keluarkan kata-kata, saya masih menyanyi. Papa mama saya masuk melangkah di halaman gereja. Hebat. Saudara percaya Tuhan itu hebat? Tuhan hidup,
Coba percaya Tuhan itu hidup. Luar biasa. Saya lihat papa melangkah, mama melangkah. Siapa yang suruh undangan saya dari mulut saya tidak sampai ke telinga mereka? Coba. Kami pindah gereja dimusuhi, dimarahi. Dari mana bisa dia injak gereja saya sekarang? Coba. Dan waktu saya menyerahkan hidup, semua jemaat menangis. Papa mama saya menangis luar biasa. Menangis papa mama saya. Sampai hari ini saya masih terkenang itu, walaupun gedung gereja yang kecil sudah dibongkar. Ya. Saya tanya mama, kok mama papa hari ini bisa masuk di gereja? Kenapa? Nah mama saya cerita. Luar biasa Tuhan itu hebat. Mama saya mimpi jam 3 subuh. Dengar suara. Anakmu John aku sudah panggil. Dia kaget. Hah? Panggil berarti mati ini anak saya. Meninggal dunia. Iya kan? Anakmu John aku panggil. Ini mama saya cerita pada saya. Ternyata dia panggil suaminya, papa, pergi ke Belia. Pergi di rumah, cukup jauh dari Jalan Sulawesi, pergi di Jalan Veteran, rumah saya. Mereka cari, dah pintu sudah kunci. Orang di sebelah rumah bilang, sudah pergi bersama anak-anaknya semua ke gereja. Jadi dia susul ke gereja saya. Dia susul dan dia masuk. Luar biasa Tuhan itu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tidak mau bikin tepuk tangan. Sungguh ini saya alami benar-benar. Ya. Jadi hamba Tuhan itu sangat dihormati, terhormat. Tuhan ini mengangkat saya. Siapakah diriku ini Tuhan? Jadi pergunakan waktu yang ada, pakai untuk jadi pelayan yang baik, menginsafkan dunia ini, ya bangun pelayan Tuhan menjadi manusia yang bangun, sadar, mengingatkan umat Tuhan. Tuhan Yesus segera datang kembali pada kali kedua. Apa yang kamu cari? Kejar dunia. Dunia sedang tenggelam. 1 Yohanes pasal 2 mengatakan dunia sedang lenyap dengan segala keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tapi kita disuruh sadar, perhatikan dengan teliti bagaimana hidup kita. Ya, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita hari-hari. Hari-hari ini jahat. Bukan harinya yang jahat. Orang yang hidup zaman ini jahat. Tadi saya sudah katakan, tahu saya dengar dari hamba Tuhan itu. Bagaimana banyak hoax. Bagaimana banyak tipu-tipuan online. Dan saya heran jemaat. Tapi juga tidak heran hamba Tuhan itu berkata, sekarang justru sebelum Tuhan datang zaman merosot. Banyak orang Kristen merosot. Banyak gereja masih tidak bisa penuh lagi, kosong. Persis kita. Banyak tidak menyembah habis ibadah, habis firman. So pergi kesibukan yang lain. Padahal mestinya berterima kasih, sujud kepada Tuhan. Dia bilang di Korea dulu kebangunan rohani luar biasa, sekarang merosot, gereja-gereja kosong. Di mana-mana terjadi kejatuhan-kejatuhan, termasuk di sini, di Manado, termasuk di Indonesia sesudah pandemi COVID ini, dan merosot. Tapi wahai orang yang
bangun, sadar. Dia berjaga bahwa ini tanda Tuhan sudah mau datang. Manusia jahat luar biasa sekarang. Bukan hari-harinya jahat, kata Efesus 5 itu, hari-hari jahat ini. Bukan, manusia yang hidup jahat sehingga disebut hari-hari jahat. Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, Kejahatan manusia menjadi begitu besar di bumi. dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itu di zaman Nuh. Kecenderungan hati berbuat jahat. Terus Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, Ya, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, Ya. dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. jangan Tuhan menyesal memanggil kita jadi pelayan Tuhan, tapi arah kita salah. Jadi hamba Tuhan itu motivasinya bukan cari uang, nafkah hidup. Kalau cari uang nafkah hidup, saya tidak perlu tinggalkan kerjaan saya di dunia. Ya. Manusianya jahat, sedih hati Tuhan. Lalu dia berkata, rohku tidak selamanya diam dalam manusia. Itu zaman Nuh. Zaman Lot sama. Tolong kita baca Lukas 17 ayat 26 sampai selanjutnya. Lukas 17 ayat 26 sampai selanjutnya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, Sama zaman Nuh. demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Nah, manusia pada zaman Nuh apa dilakukan? Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, Ya, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Ya. bahtera. ya, Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. ya. Saudara tidak rasa, tidak mau sadar. Saya bilang rajin masuk gereja, ibadah, ikuti ibadah pendalaman Alkitab, mendalami firman Tuhan. Hadir, nggak ada upamu yang hilang. Hadir dalam ibadah doa, hadir di ibadah hari Minggu, hadir. Itu polanya surga untuk kita. Kau nggak mau hadir? Ada bikin apa di rumah? Jam-jam PA saya sudah tutup usaha saya. Orang mau kasih uang saja saya bilang terima kasih. Saya mau ke ibadah, besok baru datang. Sekarang apa kita? Buka usaha, bikin usaha baru, bikin lagi PT baru, CV baru, bikin lagi apalah. Lupa kita ibadah. Ibadah itu kata Timotius ada untungnya masa sekarang sampai masa akan datang. Keadaan manusia merosot. Tolong dibaca lagi lanjut itu. Lukas 17. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Ya, Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. ya, Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, Ya. dan membinasakan mereka semua. ya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Nah itu dekat datangnya Tuhan nanti. Orang merosot rohani, gereja mulai kosong. Orang tidak menghiraukan firman tentang Roh Kudus. Orang sibuk seperti zamannya Nuh, seperti zamannya Lot. Dosa-dosa yang jijik hari-hari ini sudah kelihatan. Laki-laki dinikahkan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Manusia berkelamin dengan binatang.
Itu dipaparkan, coba saudara jangan buka. Saudara punya YouTube. Terus dibaca. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas Ya. rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Iya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Terus Ingatlah akan istri Lot. ingat istri Lot. Duit saja, kekayaan saja. Dipikir kekayaan itu menjamin. Sekalipun hartamu banyak, tapi kalau sudah saatnya Tuhan bilang selesai kamu di dunia, hartamu tidak bisa nolong. Biar kekayaan saya kasih dokter, dokter itu juga bilang aku ini manusia sama dengan kamu, hembusan nafas. Siapa yang bisa tolong kita? Siapa yang bisa perpanjang umur saya? Siapa yang memperpanjang umurnya Raja Hizkia? Aku tambah 15 tahun. Tapi 15 tahun itu pakai ya untuk kamu. Kalau kita masih hidup, Tuhan pakai hidup saya. Kalau kita masih hidup, cari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Dan segala kebenarannya, utamakan ibadah, utamakan firman Allah, utamakan Tuhan saya mau dipenuhi Roh Kudus. Uang dikumpul, uang terus. Itu istrinya Lot. Nggak boleh nengok belakang ya. Dia tengok karena banyak hatinya terpikat. Banyak hartanya di Sodom. Ini keadaan manusia zaman akhir. Mencintai uang. Jadi hamba uang. Dan akhirnya menyimpang dari iman. Dan melakukan banyak kejahatan. Ingat istri Lot. Pentingkan harta dunia. Ingat istri Lot. Jadi tiang garam. Tiang garam. Ayat 33 Lukas 17. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Ya. Lanjut. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur. Ya. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Nah, suami istri ini pasti. 2 orang di tempat tidur itu pasti suami istri. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Tidak harus suaminya diangkat karena dia rohani. Tidak. Siapa yang berkenan pada Tuhan itu yang mengalami pengangkatan, diangkat, dibawa masuk ke dalam pesta kawin anak domba. Yang lain tidur. Tak tinggal masuk di zaman apa? Kesusahan besar. Dua orang menghilang. Yang satu dibawa ke tempat yang aman. Untuk dipelihara bersama Tuhan. Yang satu ditinggal. Tidak boleh tidur? Boleh. Tidur jasmani 8 jam, 6 jam. Buat saya 5 jam pun cukup. 5-6 jam. Boleh tidur? Boleh. Harus tidur supaya sehat. Ya. Tapi aku bangun. Aku tidur tapi hatiku bangun. Sadar berjaga. Istrinya diangkat, suaminya ketinggalan. Tolong aku mami, mami, tolong aku. Mami. Panggil istrinya mami. Mama, mama. Ya. Papa, papa, tolong saya. Aduh, tak tinggal. Ini suami istri sah. Kalau dua-duanya tidur di tempat tidur, bukan suami istri, dua-dua ditinggal, mati binasa. Karena tidak kawin sah.
bukan istrinya dan bukan suaminya. Tidak boleh begitu ya. Ya. Kita berada di akhir zaman. Bangun, sadar, hidup dalam terang. Ya. Uang terang, nikah terang, semua terang. Terang benderang. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai selanjutnya. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Tuhan itu datang seperti pencuri. Operasinya pencuri. Ya, terus Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, ya, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. ya, Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. ya, Mereka pasti tidak akan luput. ya. Terus Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, jangan hidup dalam gelap. sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, Tuhan itu datang sebagai pencuri. Ya, menjelang malam, tengah malam, atau pagi-pagi buta. Jadi ada menjelang malam, operasi pencuri tidak. Kalau menjelang malam, tidak operasi. Kapan dia operasi? Waktu tidur. Kapan tidur lelap? Jam 3 subuh. Pagi-pagi buta. Itu operasinya pencuri. Dia tidak akan bilang, halo, awas jam 3 saya datang ya. Buka semua laci-laci kamu ya. Perangkas kamu ya. Enggak loh. Pencuri bodoh itu. Pencuri datang tidak pakai jam, tidak telepon, dia tidak punya HP, tidak perlu. Itu Tuhan datang mendadak. Seperti pencuri. Apa kamu bangun, berjaga, sadar? Lanjut terus dibaca. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ya, Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. ya. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, jangan tetapi tidur. berjaga-jaga dan sadar. Bangun, berjaga, sadar. Terus, Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, Ya. dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. ya, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, ya, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. ya. Terus, Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, terus. tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada rencana Tuhan kita dimurkai. Tidak ada. Lanjut. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ya, terus. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Itu sebabnya saya menasehati diriku. Waktu saya doa, saya catat ini, saya nasihati diriku. Jaga ya, bangun ya, sadar ya. Baru nasihati jemaat, nasihati hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Saya sedih lihat keadaan banyak pendeta. Saya tidak bilang orang di luar sinode kita. Saya sedih. Apanya kita berkuar-kuar di mimbar KKR? Omong kosong, Tuhan bilang, omong kosong. Ya, sayang ya, sayang. Saya tadi bilang setelah saya bersaksi begitu nyata Tuhan. Tuhan, saya mau papa mama saya dengar saya menyerahkan hidup. Tuhan datangkan. Mungkin masih ada jemaat yang lama-lama, yang tua-tua seumur-umuran saya. Dia dengar, dia pasti bilang betul itu kalau dia masih ingat.
Biarlah kita bangun pagi, bangun dalam keadaan bangun dalam kebenaran, kita memandang wajahnya Allah itu yang ada di dalam Yesus. Apa yang kita buat pagi-pagi? Hah? Ku pandang wajahmu dan berseru. Apa yang kita buat pagi-pagi? Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Waktu bangun tapi hidup benar. Banyak orang Kristen tidak hidup benar. Banyak pendeta tidak hidup benar. Pada waktu pagi melihat wajahmu dalam kebenaran. Mazmur 119 ayat 147 dan 148. Mazmur 119 ayat 147 dan 148. 140. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Merenungkan firman. Puas dengan wajah Tuhan. Bangun, orang ini bangun. Bangun jasmani, bangun rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Bangkit menyembah Tuhan dengan baik. Bangun pagi, sembah Dia. Sekarang habis terima firman, sembah Dia. Yang tergerak angkat tangan, silakan. Mari Roh Kudus berkarya di tengah kami. Buka hatimu, saudara. Sembah Dia yang menerima firman, yang teguran, yang dapat angkat tangan dan menyerahkan hidup. Terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Yesus ada di sini. Tuhan ada di sini menyadarkan, menginsafkan sebelum malapetaka sebelum antikris menginjak-injak anak-anak Tuhan. Kita tidak mau masuk itu. Kita mau diangkat Tuhan. Mau diangkat. Kita mau dipindahkan aman. Haleluya. Ada 2 orang di tempat tidur. Satunya diangkat, dibawa. Satunya dibawa pergi ke tempat yang aman. So harus mencapai padang gurun itu. Haleluya, haleluya. Tuhan inilah hidupku. Bikin sama Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Angkat tanganmu menyembah, syukuri. Tuhan tegur saya hari ini. Inilah hidup. Ini hidup saya, bangun Tuhan. Ku serahkan padamu. Dunia goyang, dunia bergoyang. Dunia sedang mau tenggelam. Jangan berselisih. Orang dagang hati-hati. Pinjam meminjam. Jangan pinjam tidak bayar. Jadikan kami terang Tuhan, karena kami bangun Kegelapan dunia. Kami bukan orang yang tidur. Wah, bangsa-bangsa kepadamu Tuhan, ini kerinduanku. Rabaya Sakara Imu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hajar kami, Tuhan tegur kami. Kami kurang berterima kasih, kurang menyembah Engkau Tuhan, kurang berterima kasih untuk firman-Mu. Oh Rabaya Sakarabaya Rabaso. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Oh Rabaya Sakarabaya Rabaso. Haleluya, haleluya. Rabaya Rabaso. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami harus bangun, mata kami harus bangun, mata kami harus celik Tuhan. Tuhan Yesus segera datang kembali. Semua dunia akan dibakar seperti Sodom. Oh haleluya, haleluya. Ingat istri Lot, hatinya lekat di Sodom. Sampai dunia penuh kemuliaan-Mu. Banyak bangsa-bangsa, itu kerinduan hati kami Tuhan, menangkan jiwa-jiwa. Biarlah gedung ini kembali penuh, atas nama penuh Roh Kudus dicurahkan. Setiap kami dipenuhi Roh Kudus. Sampai bumi penuh kemuliaan. Rabaya Syakarabaya, sembah Dia, haleluya, haleluya, sembah Dia, haleluya. Sembah Dia dari hati yang mengasihi, dari hati yang mengasihi Yesus. Bukan hati kami mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Tuhan. Kami harus berjaga-jaga, sadar, berbaju sirah iman. Hidup kami penuh pengharapan kepada Tuhan. Dan itu jangkar yang dilakukan jauh di belakang tabir, sampai ruang maha suci menjadi sama dengan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Kami boleh jadi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jadikan kami pelayan yang baik Tuhan, pelayan yang mengasihi Engkau. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Hidup kami ini cuma uap, hidup kami cuma uap Tuhan, tidak ada apa-apanya. Hidup kami cuma hembusan nafas. Apa yang kami mau sombong banggakan tak ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Labasaka, labaya, labasaka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Siapa yang mau beri hidupnya? Tuhan, inilah hidupku. Katakan, ini hidupku. Aku beri pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan, bukan pada dunia dan dosa. Oh, masa depanku menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi mempelai-Mu, istri anak domba. Haleluya, haleluya. Oh, Ramasangka, Ramaya, Ramasangka, Ramaya.
tengah-tengah dunia gelap ini Tuhan. Zamannya Lot, zamannya Nuh, kawin mengawin. Tuhan, inilah hidupku. Tuhanku, bagimu Tuhan, angkat tanganmu sembah Dia. Inilah hidup saya Tuhan. Oh, Ramasyakalabaya, Ramasyakalabaya. Pakailah aku Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Oh, Ramasyakalabaya, Ramasyakalabaya. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Penuh kemuliaan. Ibu-ibu, cari anak-anakmu, cari keluargamu, cari cucumu, cari anakmu, cari suamimu, cari istrimu. Beritahu Tuhan segera datang kembali. Beritahu, oh haleluya, menangkan suamimu, menangkan istrimu, menangkan anak-anakmu, agar jangan masuk dalam penghukuman kekal. Kemuliaan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan kami hidup benar dan hidup dalam kebenaran. Setiap pagi kami bangun memandang wajah-Mu dan puas, karena kami ada dalam kebenaran itu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu, pendeta-pendeta yang saat ini masih tertutup matanya. Bukakan mata mereka. Anak-anak Tuhan, bukakan mata mereka. Dunia sedang lenyap, tak ada bekas. Seperti Sodom, habis. Berbahagia orang yang tidak mengikuti jejak istri Lot. Terima kasih. Cari anakmu, cari cucumu, cari suamimu. Doakan anak-anakmu yang tidak ada bersama Engkau, supaya mereka kembali, mereka bertobat seperti anak bungsu kembali ke rumah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman. Kami bersyukur. Mari angkat tanganmu. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Tuhan memberkati kita, pakai hidup kami. Tuhan menyinari wajah kita dengan wajahnya, dan Tuhan melindungi kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Amin.